saya masih ada pembahasan, saya ingin tanyakan, tapi saya sebenarnya nggak enak ini. Terus saya mau ke Ustadz Maulana, saya izin dulu, Kok saya minta nggak maaf enak? banget Ustadz. Ini Apa sih? saya pernah dengar istilah, katanya umur, mohon maaf ya ngomongin umur 40 itu adalah umur yang istimewa di dalam Saya Islam. tidak tersinggung kok, karena Karena- saya di atas 40. Oh sudah lewat, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tenang kalau gitu. Ustadz ngomong-ngomong soal umur nih, katanya benar gak sih ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya yang mohon maaf sudah memasuki usia senja. Nah ini usia mohon senja. penjelasannya Guru, silakan. Usia maghrib. Usia maghrib. Iya. Baik, silakan Guru. Izin Ustaz Pelangko Loreng yang menuju usia sama dengan saya. Iya. 25. Waduh, beda 2 tahun sama saya. 25. Luar Semangatnya biasa, ya. semangatnya. Umur 40, perlindungan dari penjagaan dari Allah untuk hambanya ketika seorang sudah memasuki usia senja. Umur itu sebenarnya ada 5 tahap. Tahap pertama sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan mewakilinya dengan keturunan. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua terhitung sejak seorang manusia terlahir dari rahim ibunya hingga ajal menjemput. Itu umur tahapan kedua. Tahapan ketiga ketika manusia sejak dibangkitkan manusia dari alam dunia ini melalui kematian sampai bertiupnya sangkakala malaikat Israfil di pada masa penantian seorang di alam barzah. Yang keempat, apa itu yang keempat? Berlangsungnya sejak seorang manusia dibangkitkan dari alam barzah bersamaan dengan ditiupnya sangkakala. Yang kedua, hingga manusia melangkah di atas siratal mustaqim. Tahapan kehidupan manusia yang kelima adalah ketika sudah berada di dalam pintu surga, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi pembelajaran. Perlindungan Allah dalam usia 40 tahun terhindar tiga penyakit untuknya. Penyakit gila, penyakit mohon maaf yang menghinakan. Penyakit yang menghinakan, penyakit gila, dan penyakit yang mengandung dirinya, yang menyebabkan dirinya dijauhi orang. Itu. Kalau sudah 40. Kalau 50 tahun, Allah berikan apa? Kemantapan pikiran. Kemantapan pikiran. Maka Allah akan membantu dari setiap urusannya. Dengan pengalamannya. Allah bantu dia. Di usia 60, Allah sayang dia. Allah sayang dia, Allah muliakan dia. Makanya tidak etik, tidak etis ya. Tidak etis. Tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Orang yang membiarkan orang yang berusia 60 berdiri sementara dia duduk di ruang tunggu. Oh. Atau di mobil angkot, di bis dan Atau sebagainya. di bis. Orang tua berdiri, dia yang duduk. Coba lihat. Nah, kemudian 70 tahun, ketika orang berumur 70 tahun, dari situlah Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Ya Allah. Tergugur dosa. Makanya ketika orang berumur 70 tahun itu, banyak penyakit yang datang padanya. Banyak penyakit yang datang padanya. Kemudian ketika berumur 80 tahun, dalam usia itu Allah sudah catat kebaikan untuknya untuk bisa masuk ke dalam surga. Setiap amalannya bernilai untuk surga. Dia jadi nasihat, mengingatkan. Jadi kalau kita ketemu orang berumur 80 itu banyak-banyak nasihat. Banyak-banyak pelajaran. Banyak-banyak ujian buat kita. Katanya belum makan, padahal sudah makan, baru saja sudah makan. Lupa. Saking perhatiannya. Dan terakhir supaya pelajaran bisa dibuat yang catatan. Aku bacain singkat aja nih. Ayat kursi itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan. Jadi dibaca di tempat-tempat. Usahakan. Tiap saat dibaca. Baca di 4 tempat ini. Pagi, petang. Yang baca pagi diberikan perlindungan sampai sore. Allah. Yang petang dilindungi sampai pagi. Yang kedua, yang ketiga ketika tidur. Sebelum tidur baca. Dan akan dijaga sampai dia terbangun. Dan yang keempat sesudah sholat. Setiap sudah sholat baca ayat kursi. Akan diberikan perlindungan dalam artian apa? Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Iya, Amin. terhindar ya Allah, dari segala macam keburukan. Baik. Tapi hati-hati. Jangan tuh, pernah baca ayat kursi di 4 tempat. Di mana tuh? Pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat di toilet,
pada saat kita lagi berhadas besar. Oh, Kalau baik, mau baik. dalam hati aja kalau berhadas Baik, besar. baik, Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Mudah-mudahan tadi jamaah sempat mencatat juga ya.